Bab 548. Kavaleri besi keluarga Tang, tak terkalahkan di daratan. Ada keheningan di arena. Saat ini, Mile dikelilingi oleh para master alam Taoisme. Terutama tetua Yue dengan seorang tetua berjubah hitam, dan seorang tetua berjubah putih terus menatap Mile, matanya berkilat-kilat dengan jiwa pembunuhan. Sebenarnya, mereka sebelumnya siap untuk menyerang kapan saja, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mile akan terkena pedang dan tidak terluka. Ini sangat aneh. Di depan Mile, meskipun nona ketiga itu kehilangan lengannya, dia masih terlihat tenang. Tetapi pada saat ini, pikirannya telah berubah. Yang di depannya ini, tidak takut padanya. Benar-benar berani membunuhnya. Apalagi sudah siap membunuhnya. Karena dia bisa merasakan pedang Mile ada jiwa pembunuhan. Mile memang benar-benar punya ide ini. Dia tidak ingin membuat musuh, tetapi saat harus menjadi musuh, dia akan memilih untuk membunuh semua. Nona ketiga menatap Mile, "Bunuh aku, kamu dan teman-temanmu tidak akan pernah tenang. Bukan mengancammu, tetapi hanya memberitahumu sebuah kenyataan." Mile berkata sambil tersenyum, "Jika tidak membunuhmu, kamu akan membalas dendam padaku seperti orang gila, benar kan?" Saat mengatakan itu, senyumnya menjadi lebih dingin dan hendak bertindak. "Tuan Muda Ye." Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. Di sana, seorang wanita berjalan perlahan. Orang yang datang ke sini adalah 7 atau 80% yang penampilannya mirip dengan nona ketiga, mengenakan gaun kepingan salju panjang, dengan sosok ramping, fitur wajah halus, dan sangat cantik. Saat melihat orang ini datang, Louis dan yang lainnya buru-buru memberi hormat, "Halo nona pertama." Tidak seperti sebelumnya, tidak ada ketakutan di wajah Louis dan yang lainnya, hanya ada rasa hormat. Wanita itu mengangguk kecil, lalu menatap Mile, "Tuan Muda Ye, kamu bunuh dia, kamu pernah berpikir bagaimana keluar dari sini? Bunuh dia, kami akan menyerahkan sekte pedang untuk sementara waktu, dan balas dendam terhadapmu segera. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu masih memiliki teman dan kerabat, meskipun kamu dapat melarikan diri, apakah mereka bisa melarikan diri?" Mile tersenyum dan berkata, "Jadi nona, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Wanita itu berbisik, "Tuan Muda Ye, tujuan kami bukan kamu, tetapi harta karun itu. Dan sebelum itu, kami perlu memastikan apakah harta karun itu masih ada padamu atau tidak. Jika bukan padamu, maka aku adalah teman. Jika ada padamu, selama kamu bersedia untuk menyerahkannya, maka kita masih berteman." Mile berkata, "Kalian sudah memeriksaku." Mengatakan itu, dia menatap tetua Yue yang berada tidak jauh. Tetua Yue menatap nona pertama dan mengangguk kecil. Nona pertama tersenyum dan berkata, "Aku ingin memeriksanya lagi, dan ini adalah yang terakhir kalinya, karena seseorang memberitahu kami bahwa harta karun itu kembali ke tanganmu, buat kami menyerah pada sekte pedang." Mile terdiam. Nona pertama berkata lagi, "Tuan Muda Ye, masalah ini juga ada baiknya untuk kamu. Jika setelah aku periksa, harta karun itu tidak ada di tanganmu, maka mulai sekarang, banyak kekuatan tidak akan menargetkan kamu, mereka akan menargetkan sekte pedang, kamu juga begitu. Dan jika kamu tidak bekerja sama, banyak kekuatan akan ragu karena mereka tidak ingin dimanfaatkan, kamu mengerti maksudku?" Mile menatap lurus ke arah nona pertama, "Biarkan mereka mundur 1000 kaki." Tetua Yue sedikit mengernyit, "Mile, jangan keterlaluan." Alih-alih peduli dengan tetua Yue, Mile menatap nona pertama. Nona pertama memandang tetua Yue dan yang lainnya, "Kalian mundur." Tetua Yue ragu-ragu, nona pertama berkata lagi, "Mundur."
Tetua Yue dan yang lainnya tidak berani membangkang, dan segera mundur. Segera, hanya ada 3 orang yang tersisa di lapangan. Mile, nona ketiga dan nona pertama. Mile melepaskan nona ketiga, dia berjalan di depan nona pertama, periksalah. Seperti yang dikatakan nona pertama, dia perlu membuktikan bahwa harta karun itu tidak ada padanya. Hanya dengan begitu, pasukan rahasia akan menyerahnya. Hanya dengan cara ini orang-orang ini akan benar-benar tenang, lalu pergi menargetkan sekte pedang. Nona pertama tersenyum dan berkata, sepertinya Tuan Muda Ye sangat percaya diri. Mile berkata dengan suara rendah, periksalah. Nona pertama berjalan di depan Mile, dan tangan kanannya menempel di dada Mile. Segera, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Mile. Pada saat ini, pedang menyentuh bagian belakang leher nona pertama. Selama wanita di depannya bergerak sedikit, pedangnya akan langsung menembus wanita itu. Dan pedang ini adalah pedang penakluk jiwa, pedang ini akan membunuh wanita itu. Nona pertama menatap Mile, kesadaran ilahi langsung masuk ke tubuh Mile. Pada saat ini, semua yang ada di tubuh Mile terlihat jelas. Tentu saja menara penjara alam tidak ditemukan. Menara penjara alam memiliki sedikit kesadaran sekarang. Saat bersembunyi, orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Setelah beberapa saat, wanita itu menarik tangan kanannya. Dia menatap Mile, kamu tidak punya pusat energi. Mile tersenyum dan berkata, ya. Wanita itu menatap Mile dalam-dalam, dan hendak berbicara, tetapi Mile diam-diam menghilang. Pada saat ini, Tetua Yue dan yang lainnya muncul di depan wanita itu. Nona pertama menoleh, melihat ke arah kota Senwu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tetua Yue berkata dengan sungguh-sungguh, Nona pertama, apakah harta karun itu ada padanya? Nona pertama menggelengkan kepalanya. Tetua Yue berkata, berarti ada di tangan sekte pedang. Nona pertama berkata dengan nada lembut, kata-kata orang ini tidak bisa dipercaya. Tetua Yue sedikit mengernyit, apa maksud nona pertama, mungkinkah sama dia? Nona pertama mengangguk, orang ini cukup misterius, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tentu saja, benda itu mungkin juga ada di tangan sekte pedang. Sekte pedang mungkin mencoba mengalihkan pandangan kita. Tetua Yue berkata dengan sungguh-sungguh, tahan Mile dulu. Nona pertama berkata dengan ringan, kita telah kehilangan kesempatan terbaik. Bicara sampai di sini, dia memandang nona ketiga, aku sudah memberitahumu ribuan kali, jangan meremehkan dunia saat kamu keluar. Kamu pikir kamu kejam, tetapi beberapa orang lebih kejam darimu. Nona ketiga tanpa ekspresi, aku yang terlalu ceroboh. Bicara sampai di sini, dia memandang nona pertama, kamu jelas memiliki kekuatan untuk menahannya, mengapa membiarkannya pergi? Tetua Yue dan yang lainnya juga melihat nona pertama. Nona pertama melihat ke arah kota Senwu dan berkata dengan ringan, sekarang membiarkan dia hidup, masih ada gunanya. Apakah harta karun itu ada di tangannya atau di tangan sekte pedang, mereka semua harus mati. Tetua Yue berkata pelan, nona pertama ingin berurusan dengan sekte pedang dulu, lalu masih bisa memanfaatkan Mile ini. Nona pertama mengangguk, hancurkan sekte pedang dulu. Nona ketiga tiba-tiba berkata, mengapa tidak membunuh Mile ini dulu? Nona pertama memandang nona ketiga, bunuh dia, siapa yang akan membantu kita berurusan dengan sekte pedang? Nona ketiga melirik nona pertama, kakak tertua, kamu sangat jahat. Nona pertama melihat ke arah kota Senwu, Tetua Yue, pergi dan kirim surat ke sekte pedang, beritahu mereka,
beri mereka satu kesempatan terakhir. Jika tidak menyerahkan harta karun itu, Sekte Pedang akan menghilang dari dunia ini selamanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetua Yue maju selangkah. Langkah ini langsung datang tepat di atas Sekte Pedang. Dan begitu dia muncul, Nando muncul di depannya. Tetua Yue menatap Nando, "Holy Swordman-mu, apakah kamu yakin tidak akan menyerahkan harta karun itu?" Nando berkata dengan suara rendah, "Sepertinya kamu masih tidak percaya bahwa harta karun itu tidak ada di tangan Sekte Pedang." Tetua Yue berkata, "Kamu bilang ada di tangan Mile, lalu apa buktinya?" Nando bertanya balik, "Bagaimana Mile membuktikannya padamu?" Tetua Yue berkata dengan suara rendah, "Kami telah melakukan pemeriksaan tubuh. Kenapa saudaramu juga bersedia membiarkan kami memeriksa tubuh?" Nando mencibir, "Biar kalian memeriksa tubuh, kalian akan percaya bahwa harta karun itu tidak pada kami." Tetua Yue menatap langsung ke arah Nando, "Tidak." Nando berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu jika memiliki kemampuan, datang saja." Tetua Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tampaknya, seperti yang dikatakan Nona pertama, sektemu memiliki pendukung. "Apakah itu Star Lord?" Nando mencibir, "Sekte Pedangku sedang menunggu kalian datang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Tetua Yue terdiam sejenak, dia pun berbalik dan pergi. Di luar kota Shenwu, Nona pertama melihat ke arah kota Shenwu dan berkata sambil tersenyum, "Mereka sangat percaya diri." Tetua Yue mengangguk, "Harusnya ada campur tangan Star Lord." "Star Lord?" Nona pertama berkata dengan nada ringan, "Star Lord ini belum muncul." Tetua Yue berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona pertama, menurutmu apakah mungkin Sekte Pedang menyerahkan harta karun itu kepada Star Lord?" Nona pertama menggelengkan kepalanya, "Jika harta karun itu ada di tangan mereka, mereka tidak akan pernah menyerahkannya. Harta karun seperti itu, tidak ada orang yang bersedia mengeluarkannya." Bicara sampai di sini, dia sedikit mengernyit dan menatap Tetua Yue, "Apakah Mile berinisiatif untuk menyerahkannya hari itu?" Tetua Yue mengangguk. Nona pertama mengerutkan kening lebih dalam. Pada saat ini, Tetua Yue berkata, "Pada hari itu, dia dikelilingi oleh kami dan Sekte Pedang, dan dengan menyerahkan benda ini dia bisa melarikan diri. Orang ini mengerti untuk melepaskan. Hari itu jika dia tidak menyerahkan harta itu, dia pasti akan mati." Nona pertama berkata dengan ringan, "Bisa cari tahu ada siapa di belakang orang ini?" Tetua Yue menggelengkan kepalanya, "Orang-orang kita pergi ke Star Territory Weiyang, dan yang membunuh tubuh bayangan Star Lord waktu itu adalah seorang pria parubaya, tetapi pria parubaya itu telah menghilang, dan aku tidak tahu kemana dia pergi." Nona pertama memandang Tetua Yue, "Kita juga tidak dapat menemukannya." Tetua Yue menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa. Intinya, belakang Mile ini tidak sederhana." Nona pertama berkata dengan ringan, "Seberapa tidak sederhana?" Tetua Yue berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika harta karun itu tidak ada di tangannya, maka lebih baik kita tidak menjadikannya musuh. Orang ini telah tumbuh ke tingkat seperti ini di usia yang sangat muda, dia pasti akan menjadi kultivator pedang yang tiada taranya di masa depan." Bicara sampai di sini, dia tidak melanjutkan lagi. Kekuatan di belakang mereka kuat, tapi Mile juga tidak lemah. Setelah hening beberapa saat, Nona pertama melihat ke arah Sekte Pedang, "Hancurkan Sekte Pedang dulu." Suara itu jatuh. Telapak tangannya terentang, jimat transmisi suara tiba-tiba hancur di udara. Setelah beberapa tarikan napas, di langit di atas Sekte Pedang, ruang hampa tiba-tiba membuka celah sepanjang 1000 kaki, dan di kedalaman ruang hampa itu,
raungan terus bergema. Pada saat ini, semua orang di kota Senwu melihat ke arah Sekte Pedang. Sekte Pedang, Nando mendongak ke langit, dan di ruang hampa itu, 12 orang bergegas keluar. Masing-masing dari 12 orang ini mengenakan baju besi hitam, topi hitam, dan pisau hitam panjang di punggung mereka. Di bawah mereka, ada kuda unicorn. Kuda itu beberapa kali lebih besar dari kuda biasa, memiliki sayap hitam, kakinya menghasilkan listrik, dan secepat cahaya. Melihat 12 orang ini, ekspresi Nando berubah. Pada saat ini, dia tahu siapa pasukan rahasia itu. Keluarga Tang. Keluarga bangsawan super dari hutan belantara selatan ini. Ada desas-desus bahwa kavaleri besi keluarga Tang adalah tak terkalahkan di daratan. Nando melihat ke langit dan berkata dengan ringan, "Mile, meskipun sekte pedangku mati, aku juga akan menarikmu." Bersambung.